Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini tepat 10 minggu kita bersama-sama ibadah secara online. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita tetap ibadah dengan semangat dan terus sehat. Mari kami undang seluruh jemaat yang bersama-sama ibadah pagi hari ini untuk berdiri. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadat kita hari ini dengan mengambil waktu saat teduh. Dan suara kita memberikan kemuliaan dan hormat kita kepada Allah kita, mengagungkan namanya, karena tiada Allah seperti Dia. Perbuatan dan kekuatannya ajaib. Megahkan Dia, hai segala suku-suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita,
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian pada pagi hari ini dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Biarlah kita semua diperkenankannya untuk menghampirinya hari ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan akuilah segala dosa yang sudah atau yang akan kita lakukan. Musik akan mengiringi doa kita dengan sebuah lagu. Biarlah kita bersama-sama berdoa, mengakuinya di hadapan Tuhan.
kami tahu bahwa hanya dengan bersamamu kami bisa melewati semua yang ada di dalam hidup kami. Bahkan yang kedepannya, yang kami saja tidak mengetahui bakal bagaimana. Tetapi karena kami bersama dengan Engkau, Engkau terus akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan, kasih-Mu selalu ada buat kami. Engkau terus bertindak di dalam segala sesuatu dan terus memberikan pertolongan bagi kami. Bapa, kami tahu itu semua diberikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang percaya akan hal ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau memperkenankan kami. Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Engkau mau turun ke dunia ini untuk mengampuni dan mengangkat kami manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang di dalam setiap tingkah laku dan tindak dengan tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Suatu kerinduan yang Tuhan inginkan bagi kita semua, kita bisa melangkah bersama, sehati, sepikir, setujuan. Pasti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan di mana saja berada, kita bisa bertumbuh-tumbuh dalam tubuh Kristus dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya di dalam anugerah-Nya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis,
Kristus yang merupakan gereja Tuhan, kita terus bertumbuh dan melalui kita pula nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini membentuk kita semua. Bapa di surga, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu. Kami ingin mendengar Engkau berbicara tentang kebenaran-Mu, tentang isi hati-Mu kepada kami. Bapa, beri kepada kami hati yang mau mendengar dan mau tunduk kepada kebenaran-Mu, supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Bapa, jauhkan daripada yang jahat, yang mengganggu hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran-Mu. Jauhkanlah itu semua. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berperkara, Engkau yang menyentuh hati kami setiap pribadi yang bersama-sama beribadah kepada-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Sekali lagi, jauhkan daripada yang jahat. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu kepada kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk saudara. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Bersyukur kepada Tuhan kita hari ini boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kita boleh diberkati Tuhan, kita semua boleh mendapatkan berkat melalui kebenarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemarin kita barusan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita sudah mempelajari dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya ketika akan ditinggalkannya dan akan naik ke surga. Luar biasa bukan? Tuhan kita ketika akan meninggalkan murid-muridnya, Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Hari ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang dilakukan oleh murid-murid ketika menantikan akan pencurahan kuasa Roh Kudus kepada umat manusia. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam masa-masa menanti, dalam masa-masa menunggu kuasa Allah dicurahkan. Saudara, saya melihat murid-murid di sana ketika menantikan akan pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan suatu tindakan yang tepat, tindakan yang benar. Ini yang perlu kita contoh. Oleh sebab itu, tema kita hari ini adalah langkah yang tepat dalam menunggu. Langkah yang tepat dalam menunggu. Baik saudara, kita akan membaca firman terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Kita akan baca silih bergantian di dalam bagian ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan saban jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas dan tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap dalam kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari
Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang mungkin kita pernah dengar tentang menunggu. Menunggu. Ada orang berkata menunggu itu adalah hal yang membosankan. Ada orang berkata, "Aku benci kalau aku menunggu." Ada lagi orang berkata, pekerjaan yang membosankan apa yang ada di dalam dunia, yaitu menunggu, dan menunggu. I don't know why I am still waiting. Aku tidak tahu kenapa aku harus menunggu. Ya, saudara, nggak tahu kenapa harus menunggu. Saudara, perpatah yang barusan kita dengar ini tentu ada benar sebagian. Tentu jikalau kita menunggu sesuatu yang belum pasti itu membosankan. Tentu membosankan. Tetapi jikalau kita menunggu sesuatu yang pasti, walaupun 1 bulan, walaupun setengah tahun, walaupun 1 tahun, walaupun 5 tahun, pertanyaannya, apakah hal itu membosankan? Sekali lagi pertanyaan. Ketika sesuatu kita menunggu yang pasti, menunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, apakah itu juga membosankan? Menunggu yang pasti tetap membosankan, atau menunggu yang pasti tidak membosankan? Mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ketika menunggu pencurahan kuasa Roh Kudus. Apakah mereka bosan selama 10 hari itu? Apakah apa yang mereka lakukan ketika menantikan pencurahan Roh Kudus itu? Apakah tanda-tanda mereka percaya bahwa pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu pasti terjadi? Apa tanda-tandanya mereka percaya? Saudara, mari kita belajar. Yang pertama, murid-murid yakin, percaya bahwa pencurahan kuasa Roh Kudus itu pasti terjadi. Saudara, mungkin saudara bilang, mana buktinya? Apa indikatornya kalau murid-murid itu percaya bahwa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi 10 hari kemudian? Saudara, indikator yang pertama, mereka yakin dengan kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Mereka yakin. Masa tidak yakin, saudara? Sudah beberapa kali apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Yesus berkata bahwa anak manusia, dirinya akan dibawa ke pembantaian. Dan itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa anak manusia, dirinya akan mati
dan pada hari ketika itu akan bangkit, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Kemudian dia berkata lagi bahwa anak manusia akan pergi ke surga, dan itu pun telah terjadi dan mereka menyaksikan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, 10 hari lagi setelah aku naik ke surga ini akan turunnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus atas kamu dan melingkupi engkau. Saya percaya mereka yakin bahwa itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, saudara. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 52. Sekali lagi kita baca Lukas 24 ayat 52. Dorci tolong bacakan bagian ini dengan pelan dan jelas. Ini kejadian ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Saat-saat melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Versi Lukas. Lukas 24 ayat 52. Mereka bersujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang naik ke surga, dikatakan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Menyembah ini mengandung arti dia menyembah kepalanya sampai di tanah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyembah yang demikian itu terjadi sebanyak 3 kali ketika Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Cuma 3 kali. 3 kali, saudara. Saudara, yang pertama ada di dalam Lukas ini. Yang kedua di dalam Matius pasal 28 ayat 9. Yang ketiga Matius 28 ayat 17. 3 kali Alkitab menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka menyembah Tuhan Yesus, sujud sampai ke tanah. Artinya saudara apa? Artinya ketika mereka sujud sampai 3 kali itu mengandung arti mereka yakin bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu penyelamat, sudah tidak dikalahkan oleh maut. Mereka yakin tentang apa? Pribadi Yesus Kristus, sehingga mereka menyembah Yesus Kristus, saudara. Sekali lagi mereka yakin, seyakin-yakinnya tentang diri Yesus. Kalau orang tidak yakin, bagaimana mereka bisa menyembah? Saudara, sampai 3 kali. Hal inilah yang dilakukan mereka. Ini indikator yang kedua. Indikator yang pertama, mereka yakin dengan perkataan Yesus. Indikator yang kedua, mereka yakin tentang pribadi sehingga menyembah Yesus yang hidup itu. Indikator yang ketiga adalah di dalam bagian ini juga, di dalam Lukas 24 ayat 52 dikatakan mereka bersuka cita. Dikatakan mereka bersuka cita setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka bersuka cita pulang. Saudara, apa yang dikatakan hal ini tentang bersuka cita? Bersuka cita ini menandakan tidak ada keraguan-keraguan lagi tentang diri Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kemarin kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
Musa mengatakan kenapa mereka penuh sukacita. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Dikatakan mereka percaya, mereka beriman, menghasilkan suatu sukacita ketika melihat Tuhan Yesus itu sudah hidup. Sukacita artinya apa? Tidak sedih lagi, tidak kecewa lagi, tidak putus asa lagi. Itu namanya sukacita. Saudara, pertama-tama mereka sedih, mereka kecewa, guruku mati, putus asa. Selama ikut Tuhan Yesus 3 tahun begitu luar biasa. Sedihlah mereka, kecewa. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dan yakin, mereka menghasilkan sukacita. Akhirnya ketika menghasilkan sukacita, mereka tidak ragu-ragu lagi tentang diri Yesus, tidak kecewa lagi tentang Tuhan Yesus. Misalnya saudara, ketika kita membawa mama kita masuk dalam ruang operasi, mama kita kena kanker stadium 3. Dokter sudah bilang ini sangat rawan, bisa 50-50, tapi itu sulit. Tetapi mau tidak mau harus mengadakan operasi. Saudara, ketika kita mengantar mama kita masuk dalam orang operasi, ada was-was, ada keraguan-raguan. Benar tidak mama saya ini bisa sembuh? Benar tidak mama saya ini bisa hidup? Benar tidak mama saya ini bisa dipulihkan? Kita was-was, kita ragu-ragu, mungkin kita sedih, kita menangis. Mama kita masuk dalam ruang operasi, sejam kita menunggu waktu. 2 jam kita tunggu, tambah was-was. 5 jam kita tunggu, tambah was-was. 6 jam kita tunggu, tambah was-was. 7 jam kita tunggu was-was. Tiba-tiba keluar, dokter bilang semua berjalan dengan lancar, semua baik. Akhirnya apa? Kita sukacita. Apa arti sukacita itu, saudara? Sukacita itu artinya meninggalkan keraguan-raguan, meninggalkan akan kekecewaan kita. Demikian juga murid-murid saudara, ketika mereka melihat Yesus hidup, mereka mengalami sukacita. Demikian juga ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, sudah meninggalkan banyak pesan dan sebagainya kepada diri mereka, mereka mengalami sukacita. Mereka tetap bersukacita. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, 10 hari lagi akan datang, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Mereka bersukacita, mereka pasti percaya. Tidak mungkin lagi, benar tak? Ragu-ragu? Enggak lah, masa 10 hari lagi benar kuasa Roh Kudus akan dicurahkan? Enggak. Ada sukacita, tandanya mereka yakin bahwa Roh Kudus itu pasti tercurah. Itu indikator yang ketiga. Sekarang kita lihat indikator yang keempat yang sudah tidak mungkin bisa dibantahkan lagi. Mereka begitu yakin. Saudara, kita lihat ayat yang ke-12. Dikatakan apa ayat 12? Kembalilah rasul-rasul itu kemana? Ke Yerusalem. Dikatakan kembalilah mereka ke Yerusalem seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, kalau kita lihat mereka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem kira-kira 880 meter. Ya, orang bilang 1 kilo lah perjalanan hari Sabat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka
mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka di sana Yerusalem bukan hanya mentaati perkataan Tuhan Yesus, mereka menanti dan menunggu di sana. Ini indikator. Inilah indikator yang kuat. Mereka begitu yakin, mereka begitu percaya. 10 hari kemudian pencurahan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Kalau mereka tidak percaya, mereka ke Betania, mereka pulang kemana? Ya, mereka bisa pulang ke Yeriko dan sebagainya. Untuk apa? Kita mentaati suatu omongan yang tidak pasti. Mana ada orang yang tidak yakin, mau menunggu dan mau menunggu. Nggak ada kan? Saudara mau yang tidak pasti, mau menunggu dan menunggu. Kalau cinta mati, ya repot ya saudara. Kalau pacar kita tidak benar-benar cinta, kalau kita sudah cinta mati, dia tidak cinta, dia bagaimana kita tetap menunggu, itu namanya gila, saudara. Rugi. Menunggu yang tidak punya harapan, itu namanya menunggu yang rugi, ya saudara. Akhirnya apa? Menunggu itu, hal seperti itu membosankan. Saudara, sekali lagi, mereka begitu yakin tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya tentang diri Yesus, sehingga mereka menyembah Yesus. Mereka begitu yakin, indikatornya karena kita melihat sukacita mereka. Kita melihat indikator mereka begitu yakin. Mereka menunggu di Yerusalem. Saudara, apakah saudara yakin dengan perkataan Tuhan Yesus? Semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar, dan saya rindu saudara yakin. Saya juga rindu saudara percaya kepada pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang penuh belas kasihan dan penuh anugerah itu. Mari kita sujud menyembah Dia. Kalau kita percaya Yesus itu, ketika kita menyembah Dia, penyembahan kita itu tidak pernah sia-sia. Rasul Paulus berkata, ketika aku percaya kepada Dia, percayaku itu tidak pernah sia-sia. Mari saudara, ketika kita percaya kepada pribadi Tuhan, ketika kita percaya dengan perkataannya, maka kita akan menghasilkan di dalam diri kita ada sukacita yang besar, yang tidak pernah kecewa, yang tidak pernah putus asa. Dan kalau kita percaya akan diri Yesus, kita menanti janji Tuhan Yesus. Kita menanti akan kedatangannya yang kedua kali dengan setia, seperti 5 wanita bijak menanti tanpa bosan. Saudara, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, nah ini sangat penting saudara. Bagian yang kedua berbicara tentang apa? Mereka menunggu. Nah, ya betul, kita tahu mereka menunggu, mereka menanti. Oke. Saudara, apa yang mereka lakukan? Oke. Saudara, ini saya tegaskan, ketika mereka selama 10 hari mereka menunggu, mereka sambil mempererat hubungan mereka, mereka sambil membawa diri mereka lebih dekat lagi kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat 14. Ayat 14 di sana dikatakan apa?
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, kalimat ini kalau kita namanya teologi exegesis, wow, senang saudara. Saya mempelajari kalimat ini berjam-jam saudara. Saya senang dengan kalimat ini. Coba kita perhatikan. Saya kasihkan kepada saudara secara sederhana. Coba kita perhatikan kalimat ini saudara. Ada 3 fase yang sama. Fase apa itu saudara? Fase apa? Fase yang pertama, 3 fase yang sama, yaitu kalimat mereka, kalimat semua, kalimat bersama-sama. Ya kan? Mereka semua bersama-sama menunjukkan semua. Mereka itu kalimat plural. Semua kalimat plural. Bersama-sama kalimat plural. Ya kan? Menunjukkan semua bersama-sama. Tidak ada yang tidak berdoa. Semua bersama-sama berdoa. All. Iya saudara. Hebat bukan? Hebat sekali saudara. Mereka ketika menunggu tidak terpecah-pecah. 1 di Betania, 5 di Efraim, apalagi 4 di Samaria dan sebagainya. Mereka tidak terpecah-pecah dalam menunggu. Mereka berkumpul, mereka bersama-sama, yang namanya together, saudara. Di dalam satu rumah, di dalam satu tempat di atas, di ruang atas yang khusus, mereka di sana menunggu. Mereka menunggu. Ya saudara, kadang-kadang kalau kita menunggu, ada yang menunggu sambil tanam pohon, menunggu sambil teriak-teriak, menunggu sambil main layang-layang, menunggu sambil nyiram-nyiram. Kita tidak melakukan hal itu saudara. Mereka semua berkumpul bersama-sama. Saudara, kalau 1 atau 2 atau 3 orang yang tidak yakin tentang pencurahan kuasa Roh Kudus, saudara, tentu bisa menghasilkan ketidaksehatian. Sekali lagi saudara, ini penting. Misalnya ada 2 atau 3 orang tidak yakin tentang pencurahan Roh Kudus, maka tidak menghasilkan kesehatian. Oh, aku udah setuju. Ya sudah, kamu tunggu aja di sana, aku di sana, aku lari di sana. Mereka akhirnya tidak sehati. Bisa saja saudara, kalau mereka tidak fokuskan pada diri Yesus, perkataan Yesus, akhirnya mereka tidak percaya pada diri Yesus. Ya sudah, kamu percaya pada diri Yesus, perkataan Yesus, kamu kumpul sendiri, kamu lakukan sendiri, menunggu. Aku dosa menunggu. Akhirnya tidak sehati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka berfokus pada diri Yesus dan kemuliaan Tuhan Yesus, semuanya akhirnya menghasilkan sehati. Jadi penting. Mereka semua yakin tentang diri Yesus, perkataan Yesus, kuasa Yesus. Akhirnya mereka sehati. Saudara, kita lihat contoh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus minta kepada jemaat di Korintus supaya apa? Sehati. 1 Korintus 1 ayat 10, sehati. Kenapa Rasul Paulus minta sehati kepada jemaat-jemaat di Korintus? Karena ada kelompok-kelompok 1, 2 atau 3 kelompok yang tidak yakin dengan kelompoknya Apolos. Mereka yakin kepada
kelompoknya Paulus. Kelompok yang satu, kelompok yang lain 2 dan 3, kelompok 4, 5 orang, 5 kelompok tidak yakin dengan kelompok Paulus, sehingga mereka kumpul dengan kelompok Apolos. Akhirnya mereka tidak sehati. Ini karena apa? Berfokus pada diri manusia, berfokus pada Apolos, berfokus kepada Paulus, sehingga mereka tidak sehati. Kalau kita fokuskan pada diri Yesus, maka menghasilkan suatu kesehatian. Nah ini tidak ada golongan. Ini yang dipusatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya saudara, kita rindu dalam menanti urapan kuasa Allah dalam menangani COVID-19 ini. Kita rindu, saudara, kita semua ketika menantikan akan pencurahan kuasa Tuhan, penanganan Tuhan terhadap pemberantasan COVID-19 ini. Semua pemimpin boleh sehati, sepikir, saudara. Jangan terpecah-pecah, saudara. Ya, kelompok ini mendukung pemimpin itu, kelompok ini mendukung pemimpin itu. Ya, saudara, akhirnya tidak sehati. Iblis ketawa, saudara. Aku baru kasih COVID-19. Pemimpin-pemimpin di Indonesia, pemimpin-pemimpin Kristen di Indonesia terpecah 2. Ketawa iblis melihat hal itu. Karena apa? Berfokus pada manusia, pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C. Mari dalam kita menantikan kuasa Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam COVID-19 ini. Kita berfokuskan kepada Tuhan, melihat Tuhan, melihat diri Yesus, baru kita bisa sehati. Kalau kita lihat pemimpin kita, tidak mungkin bisa sehati. Setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Rasul Paulus masih hidup, maka dia akan tulis surat kepada jemaat-jemaat di Indonesia. Hai jemaat-jemaatku di Indonesia, biarlah sehati, sepikir, fokuskan diri kepada pemimpin utama, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menanti murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersatu, saudara, dengan tekun, bersama-sama, semuanya, mereka semua, saudara, sehati. Tidak ada dikatakan salah satu, sebagian, tidak ada. Mereka all together sehati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bukan hanya bersama-sama bersehati, mereka juga bersama-sama. Apa yang dilakukan? Mereka berdoa. Nah, ini penting, saudara. Dalam menanti, mereka di sana, mereka bersama-sama berdoa. Apa artinya berdoa? Mendekatkan dirinya kepada Tuhan sambil menanti urapan dan kuasa Allah. Saudara, mereka ketika menanti, mereka tidak menjauh dari Allah. Ini prinsip penting, saudara. Sekali lagi, ada orang-orang tertentu ketika menantikan hadirat Allah, kuasa Allah, berkat Allah,
kita tanyakan, kamu menantikan berkat Tuhan? Iya, tapi jauh dari Allah, nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah persekutuan, tapi dikatakan menanti. Itu bohong, saudara-saudara, bohong. Saudara, sekali lagi, ketika kita menanti, benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, saudara, ketika kita menanti segala sesuatu, kita menanti pacar kita menanti kesuksesan kita menanti menunggu lakunya dagangan kita menanti jabatan kita menanti akan sebuah rumah dan sebagainya. Mari kita makin dekat-dekat dengan Allah, bukan jauh-jauh dari Allah. Jangan, saudara, jangan. Banyak orang menanti, sambil menanti gak sabar. Oh, belum tentu terjadi itu. Banyak orang berkata, mana katanya Tuhan Yesus mau datang, katanya kerajaan Allah sudah dekat. Sampai hari ini kita nanti gak datang itu. Saudara, mari kita tetap menanti. Saya yakin itu pasti terjadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita menanti, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Saudara, ketika kita menanti itu pencobaan banyak, untuk membuat kita bosan, untuk membuat kita tidak percaya, membuat akhirnya kita menanti dia. Ya sudah, kita cari alternatif lain. Itu manusia yang menggoda kita, dunia iblis yang menggoda kita. Saudara, kita melihat Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf dan Maria, Tuhan berkata kepada Yusuf melalui malaikat, Maria itu akan mengandung, jangan engkau ceraikan. Ya, baik. Dengan setia dia menunggu istrinya Maria mengandung dan tidak bersetubuh dengan Maria. Maria juga dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat bahwa ia akan mengandung. Malah dia berkata, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Aku menanti, aku menunggu apa yang benar-benar itu terjadi. Menunggu. Bukan 10 hari, saudara, 9 bulan 9 hari. Lama itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka Yusuf dan Maria sambil menunggu, sambil dekat-dekat dengan Tuhan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Saudara, sekali lagi, selama 10 hari mereka tidak bosan. 1 hari lewat 1 hari, mereka dekat dengan Tuhan. Mereka makin yakin apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Akhirnya benar, saudara. Pada hari ke-10 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ada lidah-lidah api, ada api yang datang, dan suara gemuruh hinggap di setiap orang-orang. Mereka menyaksikan kuasa Allah, hal yang spektakuler yang belum pernah terjadi dan hanya terjadi 1 kali di dalam sejarah umat manusia, hanya 1 kali di dalam dunia, dan tidak akan terulang kembali. Aduh, saudara, betapa bahagianya mereka ketika mereka menunggu dan menunggu dengan setia dan penuh keyakinan. Akhirnya mereka melihat suatu hal yang luar biasa yang akan tidak pernah terjadi lagi.
Itu berkat bagi mereka yang percaya kepada diri Yesus, yang percaya kepada perkataan Yesus, yang penuh sukacita bersama Tuhan Yesus, yang menanti akan kuasa Tuhan Yesus tercurah. Itulah berkat bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami berkat Tuhan. Selama 5 tahun saya menantikan jawaban Tuhan. 5 tahun, bukan 9 bulan, bukan 1 tahun, tapi 5 tahun. Ceritanya begini, saudara. Saya dulu 20 tahun yang lalu, saya itu kalau malam kencingnya 3 kali sampai 4 kali setiap malam, saudara. 1,5 jam sampai 2 jam pasti kencing, saudara. Kencingnya ada sedikit banyak. Saudara, capek hidup demikian kan? Setahun saya bilang, kenapa begini? Saya ke dokter. Dokter internis bilang, oh enggak apa-apa itu semua. Saya tanya teman saya, dokter internis, juga enggak apa-apa. Saya tanya dokter-dokter, enggak apa-apa. Sampai saya ke dokter Malaka di Malaysia, dokter bilang, enggak apa-apa. Loh, enak deh, mereka dokter bilang enggak apa-apa, tapi saya hidup demikian, 1,5 jam bangun, 1,5 jam bangun, 2 jam bangun, gue capek, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku menantikan urapan dan kuasa-Mu terjadi dalam hidup saya. Kasihanilah aku. Capek. Aku menanti. Aku sampai dekat dengan Tuhan. Aku sampai berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah. Tahun kelima Tuhan jawab. Saudara, jawabnya sederhana, saudara. Tidak pernah terduga. Saya lihat di internet, kenapa malam kencing-kencing? Karena ada pembengkakan. Wah, saya pikir-pikir, kaki saya ada bengkak sedikit ini. Mungkin karena obat darah tinggi. Waktu itu saya minum almondipin. Wah, saya pikir, saya ganti aja obatnya almondipin dengan ibersaltan. Itulah berkat Tuhan, kuasa Allah ketika kita menanti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara mau mengalami kuasa Allah, hal yang spektakuler yang saudara alami bersama Yesus? Saya sudah alami kuasa Allah bersama Tuhan Yesus. Hanya 4 hal yang kita dapat lakukan. Percaya pada diri Yesus, percaya pada perkataan Tuhan Yesus, bersukacita bersama Tuhan Yesus, taat pada panggilan Tuhan Yesus, dan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, jangan harap dapat kuasa dan melihat anugerah dan berkat Tuhan. Tidak mungkin. Biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita. Sebenarnya ada lagi satu yang dilakukan oleh murid-murid dalam minggu, dalam ayat 15 sampai ayat 26. Tapi karena waktu tidak cukup, kita bahas tahun depan. Biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Ketika kami saat-saat menantikan akan janji Tuhan Yesus, ajarkan kami seperti murid-murid Tuhan Yesus menanti akan pencurahan kuasa Roh Kudus. Mereka begitu yakin, seyakin-yakinnya. Mereka yakin dengan perkataan Tuhan Yesus. Mereka yakin dengan pribadi Yesus, akhirnya menyembah.
mereka mengalami sukacita bersama Yesus. Itu tandanya mereka tidak ragu-ragu dengan Tuhan Yesus. Mereka begitu taat kepada Tuhan Yesus, ke perintah-perintah Yesus. Ketika mereka menanti, mereka tidak bosan dan tidak pernah ragu-ragu. Hati mereka lebih dekat, lebih dekat. Mereka ketika menanti, mereka sehati, bersemuanya, bersama-sama. Ajarkan kami seperti itu Tuhan. Ketika menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, kami melakukan yang sama seperti murid-murid menanti dan menunggu pencurahan Roh Kudus. Sehingga kami dapat melihat hal yang spektakuler, melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah setiap sahabat-sahabatku dimanapun berada yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan mereka dalam menanti dengan cara yang benar, cara yang tepat, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahannya dan mengirimkannya ke rekening gereja yang tertera di layar LCD ataupun yang tertera di warta gereja. Hatiku percaya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini pun ya Tuhan kami sudah mempersiapkan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau boleh menerima persembahan kami
Tuhan. Pakailah persembahan kami ini ya Tuhan untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk keadaan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Gantilah Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati setiap masyarakat yang ada ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan untuk pemerintah-pemerintah, untuk orang-orang ya Tuhan, untuk mereka semua ya Tuhan yang berada di garis terdepan ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan mereka kesatuan hati ya Tuhan di dalam menangani kasus COVID ini ya Tuhan. Terkhusus juga untuk setiap masyarakat yang ada juga ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan untuk boleh taat kepada pemerintah ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk keadaan ekonomi juga ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa banyak sekali yang lesu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan mencukupkan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan pada hari ini juga di mana bangsa kami ya Tuhan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan teman-teman kami yang merayakan. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya di tengah-tengah pandemi ini dan juga Hari Raya ini ya Tuhan, mereka pun tetap boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang menanti-nantikan kapan COVID ini selesai ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ketika kami boleh menanti-nantikan ini, kami pun boleh melakukannya dengan tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengisi waktu-waktu kami dengan baik ya Tuhan, mengisi waktu-waktu kami untuk terus dekat kepada-Mu ya Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menjawabnya seturut dengan waktu-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga. Doksologi. Kami boleh beribadah bersama-sama secara online di rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi suatu berkat yang Engkau nyatakan kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Ada urapan, ada anugerah yang sudah Engkau nyatakan melalui puji-pujian, melalui akan doa kami, terlebih melalui akan firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biar semuanya itu menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau tetap akan menjaga kami, Engkau tetap menolong kami. Ajarkan kami ketika menunggu akan lewatnya COVID-19 ini, dengan kami menantikan akan pertolongan Tuhan. Kami dengan setia semakin sehati, semakin dekat-dekat dengan Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah yang luar biasa. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Ketika mereka lemah, kuatkan mereka. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka. Ketika mereka kekurangan, Engkau sudah berjanji takkan membiarkan mereka kekurangan. Genapkan janji-Mu atas mereka ya Tuhan.
Mereka menunggu uluran tangan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan kemurahan-Mu turun atas mereka sekalian. Bapa, mereka menanti pekerjaan mereka, biar mereka menanti dengan sabar dan tetap percaya kepada Engkau. Memang Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari Tuhan, turunkan dan berkati mereka sekalian. Sidang jemaat-Mu yang kekasih, arahkanlah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah Bapa yang kekal, kasih dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus menguatkan engkau sekalian menanti janji-janji Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan tidak pernah bosan dengan janji-janji Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput engkau sekalian. Amin.